Bayangin satu kalimat sederhana ini berputar di kepala kamu malam ini. Kamu saat ini ngajarin sebuah mesin cara menulis, cara jualan, cara bikin gambar, dan sebagainya. Nah, lalu pada suatu hari nanti, mesin itu bakal berbicara kepada kamu dengan nada serius gini, terima kasih, aku udah gak butuh kamu lagi. Ini mungkin kayak itu ya, cerita-cerita sci-fi gitu ya, tapi sebenarnya ini realitas dalam revolusi AI gitu. Kalian mungkin udah denger ya kata-kata orang yang sobja gitu, kalau AI itu cuma sekedar alat. Iya, tapi alat itu cuma berguna untuk orang-orang yang bisa menguasainya. Kalau orang yang gak bisa menguasainya ya tentu aja bakal kena dampak buruknya gitu. Dan tentu aja di setiap revolusi teknologi itu selalu ada sisi gelap dan minusnya. Tidak terkecuali revolusi AI. Nah, jadi apa saja sih yang ditimbulin akibat AI ini, dan apa saja sisi gelap dari AI? Aku bakal bahas lengkap di video ini. Jadi jangan kalian skip satu scene pun dari video ini. Oke. Jadi selamat datang di channel Jarang Diceritain bersama aku Jauhari. Tepatnya di segmen Jarang Diceritain Society, dimana kita bakal ngobrol tentang realitas sosial dan internet. Oke. Klik. Sekarang ada pemandangan gunung dong. Di sini ada 2 gunung teman-teman. Isi kayak gunung. Aku bakal memulai segmen ini dengan sebuah cerita ya guys. 10 tahun yang lalu AI itu masih sekedar chatbot yang tentunya masih maksudnya beberapa tahun yang lalu AI itu masih sekedar chatbot yang banyak salahnya gitu. Nah, tapi sekarang AI itu udah bisa bikin video serealistis ini. Nah, coba kalian lihat. Itu realistis banget. Nah, bahkan ya AI itu bisa bikin kayak semacam fan animation dari sebuah anime gitu, dengan halus kayak buatan manusia. Kamu lihat ini coba. Nah, percaya gak kamu? Buat yang gak percaya, aku udah ketinggalan beritanya nih berarti. Nah, banyak orang mengira kayak yang aku ceritain tadi. Banyak orang yang bilang AI itu kan cuma alat. Iya, tapi alat yang menguntungkan sebagian aja, sebagiannya bakal kena dampak buruknya. Nah, gini guys, AI itu bukan sekedar tools, tapi guru dan pesaing. Nah, dari contoh-contoh yang aku berikan tadi, apakah itu keren? Iya, tapi mengerikan kan? Maksudnya bayangin kalau ini masuk ke Indonesia, seberapa banyak orang yang bakal kehilangan pekerjaannya. Nah, itulah yang aku sebut dengan revolusi diam-diam, dengan banyaknya PHK massal yang akan terjadi. Nah, oke. Jadi apa saja sih yang bakal kejadian? Oke. Pasti isinya cuma 1 speaker ya guys. Terus di depanku, wah ada speaker isi 1 guys. Ini Purata. Revolusi ini tuh bukan ledakan guys, tapi seperti jam pasir, butuh waktu, tapi setelah habis pemandangan berubah total. Nah, terus dari revolusi ini siapa sih yang menang? Ya tentu aja perusahaan dan big tech yang memiliki teknologi AI-nya. Ya kalian udah bisa tebak lah, OpenAI, Google, dan lain-lainnya. Nah, kayak contohnya ya, kalian mau bikin sebuah PP untuk misalnya channel YouTube gitu.
maksudnya logo untuk channel YouTube. Kalian lebih pilih untuk sewa desainer atau AI? Nah, kalau desainer kan banyak banyak dramanya gitu, kayak Ya bisa dipasang direk-korek juga. kalau ya tau lah dramanya apa aja. Nah, kalau AI itu di genre satu kali aja 5 menit udah jadi gitu gambarnya. Bahkan jauh lebih bagus daripada buatan manusia. Nah, jadi gitu. Oke, jadi kita bakal masuk ke pembahasan sisi gelap dari AI. Nah, kamu pernah memikir gak sih kalau kita kan setiap hari pakai ChatGPT ya? Pastinya semuanya kalau nggak pakai ChatGPT ya paling Cici atau Meta AI. Nah, kamu penasaran gak kenapa kok AI kayak gitu tuh sebenarnya gratis? Nah, sebenarnya AI-nya itu bukan produk guys, tapi kita yang pakai secara gratis itu adalah produknya. Ya ini mungkin jangan diceritain di video-video orang, tapi inilah realitanya. Oke guys, kali ini kita modifnya simpel dulu buat nyobain fitur barunya teman-teman. Nah gini, bayangkan kamu tiap hari itu curhat ke AI. Nah, terus itu kamu bagikan secara cuma-cuma ke perusahaan. Nah, berarti yang untung besar siapa? Ya bukan kamu. Sisi gelap AI yang kedua itu adalah tentang gini, AI itu nggak netral guys. Kenapa kok aku bilang gitu? Gini, AI itu belajar dari data. Kalau kita semakin sering ngobrol bareng AI, curhat bareng AI, ngelatih AI, itu kita pokoknya ngobrol bareng AI, curhat bareng AI, itu kita berarti melatih AI-nya. Dan AI itu alhasil bisa rasis, bisa candaannya dark jokes gitu. Jadi sekali lagi AI itu gak netral guys. AI itu belajar dari data dan obrolan manusia gitu. Itu nanti bisa agak relakal gitu ya teman-teman. Pincing yang kaki gua guys. Widih, ada yang bisa buat ditebakkan. Nah, selanjutnya aku bakal bahas tentang AI yang ada di militer dan eksistensi. Nah, AI di militer itu bukan sekedar autopilot guys, tapi soal keputusan cepat, engagement yang otomatis, dan sistem yang bisa mengambil nyawa tanpa penodaan manusia. Sejumlah ilmuwan sudah mengingatkan perlombaan senjata AI. Ketika semua negara dan korporasi berlaku, siapa yang berhenti? Tidak ada jaminan manusia akan selalu menekan tombol off ketika sistem sudah berjalan sendiri, apalagi bila ada tekanan geopolitik. Nah, di masa depan itu AI itu bakal mengubah cara kita buat berpikir guys. Semisal kalau di masa depan itu, kalau kamu menghadapi sebuah masalah, kamu itu bakal berpikir, apa ya prompt yang cocok untuk AI-nya aku bisa tanyakan lah, daripada kamu berpikir sendiri gitu. Jadi ini kan kayak miris gitu ya. Oh itu guys, Mas Paki udah nemuin. Ayo maju. Oh alah, ternyata misterinya di sini teman-teman. Nah lalu gimana jalan keluar dari semua ini? Nah simpel aja guys, caranya adalah latih kembali otakmu. Jangan cuma kalau ada masalah curhat ke AI terus tanya-tanya apa solusinya gitu. Jangan, kalian harus berpikir. Nah terus kembangkan skill yang susah didapetin sama AI. Contohnya komunikasi, public speaking gitu. Itu tuh susah ya guys, asli itu susah banget. Sama kreativitas kayak gini ya guys, mungkin
industri kreatif itu bisa digantikan AI, tapi personal branding ya kalian tau lah istilahnya, itu nggak bakal bisa digantikan sama AI. Ya meskipun kalau misalnya aku dipoto ini terus aku dijadikan video pakai AI, itu ya tetap aja ada personal brandingku itu. Nah, terus yang ketiga, amankan data pribadimu. Jangan gampang klik setuju untuk akses tanpa batas. Maaf, salah sebut. Oh iya, sama-sama. Kira-kira bisa dipasang atau enggak ya? Oke, nomor 4, pahami sistem. Jangan cuma pakai sistemnya, tapi kamu harus pahami. Oke, yang kelima, dukung regulasi nyata. Etika perusahaan tidak cukup, kita butuh aturan yang memaksa transparansi. Oke, gitu. Nah, dan keenam, bentuk komunitas lokal. Aksi kolektif lebih kuat dari protes individual. Diskusi publik, kelas literasi digital, komunitas developer yang bertanggung jawab, mulai dari lingkunganmu sendiri. Ini sampai jawabannya bisa kepasang guys. Tapi karena sih udah ada. Nah, oke. Video ini bakal aku akhiri dengan sebuah pertanyaan. Jadi sebenarnya AI ini dibuat untuk manusia atau cuma untuk sebagian manusia? Ya seharusnya kamu setelah nonton video ini udah bisa jawab lah ya. Dan kamu harusnya tahu bakal menjadi apa ke depannya gitu. Oke, BTW aku itu bukan orang yang membenci AI ya guys. Aku selalu menjadikan AI sebagai partner di YouTubeku gitu guys. Oh ya, ngomong-ngomong, kalau kalian mau tahu cara biar bisa dapat 100 juta pertama dari AI, kayak bisa klik link di deskripsiku. Nah, itu kalian bakal di mentorin sama Anjes Mardita, orang yang bisa berpenghasilan miliaran cuma dengan AI. Oke, thanks.